Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tatsliman katsira. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita membaca syarah al-aqidah al-wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-59 dari pelajaran ini. Kita masuk di halaman 226, sebuah fasal yang baru oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, diberi judul Faslun. Ini adalah sebuah fasal, dan Syekh Shalih diberi judul Haqiqatul Iman. Ini adalah sebuah fasal yang menjelaskan tentang definisi al-iman, tentang hakikat al-iman, wa hukmi murtakibil kabirati, dan status pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman, dan hukmi status murtakibi pelaku al-kabirati, dosa besar dari kalangan muslimin. Pertemuan sebelumnya kita alhamdulillah menyelesaikan tentang arkanul iman sampai yang terakhir, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memasuki materi pembahasan yang lain yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam persoalan definisi iman dan status pelaku dosa besar dari kalangan muslimin. Ini terjadi perselisihan, perbedaan antara ahlu sunnah dengan yang lainnya. Oleh karenanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah secara turun-temurun, ya, di dalam rumusan akidah mereka akan menyebutkan tentang hal tersebut, ya. Bahkan tidak sedikit ulama ahlu sunnah yang membukukan tersendiri tentang al-iman, membukukan tersendiri tentang apa? Al-iman. Seperti, ya, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam membuat buku tersendiri. Demikian pula Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali. Demikian pula Ibnu Mandah Al-Hambali juga menulis Kitabul Iman, ya. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau memiliki kitab Al-Iman, ya, Al-Kabir dan Al-Wasit. Ya, kitab Al-Iman, Al-Kabir dan Al-Wasit. Dan Syekh Abdullah Al-Hamdan, beliau mengumpulkan, ya, buku-buku yang ditulis oleh Ahlussunnah yang secara spesifik hanya memuat pembahasan tentang hakikat iman dan perselisihannya dengan ahlul bid'ah di kalangan Ahlussunnah dalam Al-Jami' fil Iman, ya, Al-Jami' fil Iman. Kita baca uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang fasal ini.
Dia mengatakan faslun, ini adalah sebuah fasal, tadi sudah diberi judul oleh Syekh Saleh, ya, menjelaskan tentang hakikat iman, definisi al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut Ahlul Bid'ah, wa hukm murtakibul kabirah, status ya perlaku dosa besar dari kalangan muslimin. Wa dan min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara ya akidah ahlu sunnah wal jamaah, anad dina wal imana, bahwasannya ad-din wal iman, ya terkadang Islam itu disebut iman, terkadang disebut ad-din, ya, bahwasannya satu sama lain saling mewakili. Bahwasannya din dan iman adalah qaulun, ucapan, wa amalun, dan amal. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa din dan iman ya adalah ucapan dan amalan. Qaulul qalbi wal lisani, ucapan hati dan ucapan lisan, wa amalul qalbi wal lisani wal jawarihi, dan amalan hati, amalan lisan, serta amal perbuatan. Wa annal imana, dan bahwasannya al-iman, ini masih menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasannya iman yazidu bit ta'ati, bertambah ya, bertambah kuat, bit ta'ah, sebab ketaatan, wa yanqusu, dan melemah ya, menurun, berkurang, bil maksiati, sebab perbuatan maksiat, sebab maksiat. Wahum, dan mereka yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma'adzalik, meskipun menetapkan bahwasannya iman itu adalah ucapan dan amalan ya, ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, amalan lisan, dan amal perbuatan, bertambah dan berkurang. Meskipun demikian, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah la yukaffiruna, tidak mengkafirkan, tidak memvonis kafir, ahlal kiblati, orang Islam, disebut ahlul kiblat, orang Islam, bimutlaqil ma'asi, dengan sebab satu kemaksiatan, wal kabair, dan dosa besar. Kama, seperti yaf'aluhu, yang dilakukan oleh al-khawariju, orang-orang khawarij, yang mereka mengkafirkan orang Islam sebab melakukan dosa besar. Bal, akan tetapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-ukhuwatul imaniyatu, persaudaraan keimanan, thabitatun, tetap terjaga, ma'al ma'asi, meskipun ya ada maksiat, meskipun ya orang itu melakukan maksiat. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala fi ayatil qasas, di dalam ayat al-qisas, maksudnya bukan al-qasas, fi ayatil qisas, di sini harokatnya salah. Di dalam ayat qisas dia berfirman, faman ufiya lahu, faman ufiya lahu, ya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi, maka barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, ya, barang siapa dari kalangan pembunuh itu dimaafkan oleh saudaranya, yaitu oleh keluarga kurban, fattiba'un bil ma'ruf, ya, maka hendaknya tunaikan ya syai' tersebut. Barang siapa dari pembunuh itu dimaafkan oleh
keluarga korban dengan sesuatu, maka tunaikanlah sesuatu itu bil ma'ruf, dengan baik. Surat Al-Baqarah ayat 178. Ini pembunuh masih disebut saudara bagi apa? Keluarga korban yang dia bunuh. Ya, persaudaraan apa? Iman. Padahal membunuh itu adalah maksiat. Jadi persaudaraan keimanan masih tetap terjaga meskipun ada maksiat di antara mereka. Waqala, dan Allah juga berfirman, wa in ta'ifatani, dan jika dua kelompok minal mu'minin, dari golongan orang-orang beriman, iqtatalu, ya, berperang, saling bunuh, fa aslihu bainahuma, maka damaikan keduanya. Fa in baghat, sedangkan jika melampaui batas ihdahuma, salah satu dari dua kelompok itu, alal ukhra, atas kelompok yang lain, faqatilu, maka perangilah, allati tabghi, yang melampaui batas tersebut, kelompok yang melampaui batas tersebut, hatta, sehingga tafi'a, kelompok itu kembali ila amrillah, kepada perintah Allah, yaitu damai. Ya, kembali damai. Fa in fa'at, jika kelompok itu telah kembali kepada perintah Allah, fa aslihu bainahuma, maka damaikan kedua kelompok tersebut bil adli, secara adil, wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muqsitin, mencintai orang-orang yang adil. Innamal mu'minuna, orang-orang mukmin itu tidak lain ikhwatun, adalah saudara. Fa aslihu, maka damaikan baina akhawaikum, di antara saudara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10. Ya, iktital bainal mu'minin itu maksiat. Ya, saling bunuh di antara orang-orang beriman, perang saudara, itu maksiat. Itu adalah maksiat. Ya, tetapi mereka semuanya masih disebut apa? Saudara. Masih disebut mukmin, masih disebut saudara. Jadi ukhuwah imaniyah thabitatun ma'al ma'asi. Menurut ahlu sunnah, bahwa persaudaraan keimanan masih tetap terjaga, ya, meskipun ada maksiat. Wala yaslubun, ahlu sunnah, dan ahlu sunnah tidak mencabut al-fasiq al-milliyya, dari orang fasik al-milli yang muslim, al-islama, keislamannya, bil kulliyati, secara total. Jadi ahlu sunnah tidak, ya, mencabut keislaman, mencabut status keislaman dari al-fasik al-milli, dari orang fasik yang beragama Islam. Mereka menurut ahlu sunnah, ya, pelaku maksiat itu disebut fasik milli, ya, fasik yang beragama Islam. Ya. Wala yukhallidunahu, tidak pula ahlu sunnah memvonisnya akan kekal finnari, di dalam neraka, kama taqulu al-Mu'tazilah, seperti pendapatnya Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar dari kalangan orang Islam akan kekal di dalam neraka. Nah, ahlu sunnah tidak mengatakan demikian. Mereka tidak mencabut, ya, status keislaman secara total dari orang fasik yang beragama Islam, dan tidak pula memvonisnya kekal di dalam neraka. Bal, akan tetapi, al-fasiku, orang fasik menurut ahlu sunnah, yadkhul, tercakup, fismil imanil mutlak, tercakup di dalam
sebutan orang beriman, tercakup dalam sebutan orang beriman, kama fi qaulihi, ya, seperti yang Allah sebutkan, semisal yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka tahriru bebaskanlah, raqabatin mu'minah, budak beriman. Surat An-Nisa ayat 92. Ya, mau orang beriman, budak beriman itu taat, soleh, ataupun pelaku maksiat, fasik. Ya, jadi ahlu sunnah, ya, berpendapat bahwa orang fasik dari kalangan muslimin masih tetap tercakup dalam sebutan orang mukmin, masih tercakup dalam sebutan orang mukmin. Ya, maka meskipun membebaskan budak, ya, yang tidak taat, tidak soleh, ya, selama budak itu mukmin, maka sudah sah, ya, kafaroh tersebut yang disebutkan dalam surat An-Nisa ini. Waqad la yadkhulu, tapi terkadang, ya, orang fasik menurut ahlu sunnah tidak tercakup fismil imanil mutlak, ya, di dalam sebutan orang mukmin yang sempurna imannya. Tapi terkadang orang fasik itu tidak tercakup dalam sebutan orang mukmin yang sempurna imannya, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Surat Al-Anfal ayat 2. Orang-orang mukmin yang sempurna hanyalah mereka-mereka yang idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, niscaya hati mereka takut, wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, maka iman mereka bertambah. Orang fasik menurut ahlu sunnah wal jamaah, pelaku maksiat dari kalangan muslimin, ya, tidak tercakup di dalam innamal mu'minuna ini. Dalam apa? Dalam status mukmin yang sempurna imannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani, ya, dan orang fasik juga tidak tercakup, terkadang tidak tercakup dalam, ya, sebutan mukmin yang sempurna, semisal dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut, la yazni az-zani, tidaklah seorang pezina berzina, hina yazni, ketika sedang berzina, wa huwa mu'min, sementara dia adalah mukmin yang sempurna. Pelaku zina dari kalangan muslimin tidak tercakup dalam sebutan mukmin yang sempurna dalam hadis ini. Wala yasriqus sariqu, dan tidaklah seorang pencuri mencuri, hina yasriqu, ketika sedang mencuri, wa huwa mu'minun, sementara dia mukmin yang sempurna. Wala yashrabul khamra, dan tidaklah meminum khamr, hina yashrabuha, ketika ia meminumnya, wa huwa mu'minun, sementara dia mukmin yang sempurna. Wala yantahibu nuhbatan, dan tidaklah merampas zata syarafin, ya, di tengah-tengah banyak orang yang melihatnya, yarfa'un nas ilaihi fiha absarahum, orang-orang mengarahkan pandangan mereka kepadanya, hina yantahibuha, ketika dia merampasnya, wa huwa mu'min, sementara dia mukmin yang sempurna. Orang fasik, pelaku dosa besar di kalangan muslimin menurut ahlu sunnah wal jamaah, terkadang tidak tercakup dalam sebutan mukmin yang sempurna, yang semisal yang Rasul SAW sebutkan dalam hadis tadi, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa naqulu, dan kami ahlu sunnah wal jamaah mengatakan atau berpendapat, huwa, ya, dia, yakni pelaku dosa besar dari kalangan muslimin yang disebut dengan al-fasik al-milli tadi, fasik yang beragama Islam, huwa mu'minun naqisul iman,
kita mengatakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, huwa dia itu mukmin naqisul iman, mukmin yang lemah iman. Au mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi, atau dia mukmin dengan keimanannya, fasik dengan dosa besarnya. Fala yu'ta alismul mutlaq, maka tidak diberikan kepadanya alismul mutlaq, status ya iman yang sempurna. Wala yuslabu, dan tidak dicabut darinya mutlaqul ism, ya, sebutan mukmin, tidak dicabut darinya status keimanannya. Ya. Tidak diberikan kepadanya status mukmin yang sempurna, tapi tidak dicabut darinya, tidak dihapuskan darinya status keimanannya. Ini pemaparan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang definisi iman, ya, di paragraf pertama, ya. Kemudian tentang status hukum pelaku dosa besar dari kalangan muslimin yang disebut dengan fasik milli menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan menurut Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Kita baca penjelasan Syekh Shalih hafizahullah taala alama yasallallahu wasyarh. Qauluhu wa min usuli ahli sunnati wal jamaah al-qawaid allati bunyat 'alaiha aqidatuhum. Dan diantara kaidah-kaidah yang dibangun di atas kaidah-kaidah itu akidah ahlu sunnah wal jamaah, an-din, ya, bahwasanya din lughatan az-zullu wal inqiyad. Din secara bahasa artinya kepatuhan, ketundukan dan kepatuhan, ya. Wa syar'an, sedangkan menurut istilah syariat, din huwa ma amarallahu bihi, ya, apa yang Allah perintahkan. Din itu apa yang Allah perintahkan. Wal iman, dan menurut bahasa kita din itu agama. Menurut bahasa kita din itu agama. Wal imana lughatan at-tasdiqu, dan iman secara bahasa maknanya at-tasdiq, mempercayai. Wa syar'an, sedangkan secara istilah madzakarahu syekh, apa yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kesempatan ini, biqaulihi, dengan ucapan beliau rahmatullah alaihi azza wajal, qaulun wa amal, qaulun bil lisan wa qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Iman secara syar'i maknanya adalah, tafsirnya adalah ucapan dan amalan, ucapan hati dan ucapan lisan, amalan hati, amalan lisan, dan amal perbuatan. Hadza huwa ta'riful iman, inilah dia definisi iman inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ahlus sunnah wal jamaah. Annahu qaulun wa amal, bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan. Fal qaulu qismani, ya. Ucapan mencakup dua, qaulul qalbi, ucapan hati, wa huwa al-i'tiqad, yaitu akidah atau keyakinan. Wa qaulul lisan, dan ucapan lisan mencakup juga ucapan lisan, wa huwa at-takallumu bi kalimatil Islam, yaitu mengikrarkan kalimat Islam, mengikrarkan kalimat ikhlas, kalimat syahadat la ilaha illallah. Wal amal qismani, sedangkan amal mencakup, ya, dua. Wal amal qismani, amal juga mencakup dua, ya, amalul qalb, amalan hati, wa huwa niyatun wa ikhlas, yaitu niat dan keikhlasan. Wa amalul jawarih, dan amal perbuatan, al-a'dha, al-jawarih, al-a'dha, badan kita, anggota badan kita, amal perbuatan, kas-salati wal haji wal jihad, seperti salat, haji, dan jihad. Ya, semua ini disebut apa? Iman. Semua ini disebut iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Wal farqu baina aqwalil qalbi wa a'malih, perbedaan antara ucapan hati dan amalan hati, anna aqwalahu hiyal aqaidu allati ya'tarifu biha wa ya'taqiduha. Kalau ucapan hati itu adalah aqaid, ya, akidah-akidah yang dia akui dan dia yakini. Ucapan hati itu adalah aqaid, adalah akidah-akidah yang dia ketahui dan dia yakini. Wa amma a'malul qalbi,
Adapun amalan hati fahiya harakatuhu, maka maksudnya adalah ya gerakan hati, allati yuhibbuhallahu wa rasuluh, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amalan hati yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wahya mahabbatul khair wa iradatuhu al-jazimatu, yaitu ya mencintai kebaikan dan memiliki itikat yang kuat terhadap kebaikan. Wa karahatu wa karahiyatus syarr wal azmu ala tarkihi, serta membenci ya kejahatan, keburukan, dan tekad yang kuat untuk meninggalkannya. Ini amalan hati. Ya, ini amalan hati. Ya, amalan-amalan, gerakan-gerakan hati yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Mencintai kebaikan, kebenaran, serta memiliki tekad yang kuat ya terhadap kebaikan, dan membenci kejahatan, keburukan, serta memiliki tekad yang kuat untuk meninggalkannya. Wa amalul qalbi, amalan hati, tansya'u anha, ya, terwujud darinya ya, amalan-amalan hati ini terwujud darinya ya, tumbuh darinya a'malul jawarih wa aqwalul lisan, amal perbuatan dan ucapan lisan. Amal perbuatan dan ucapan lisan. Ya. Dari amalan hati, yaitu apa tadi? Ya, kecintaan kepada kebaikan dan tekad yang kuat pada kebaikan, serta kebencian terhadap keburukan, serta tekad yang kuat ya, dan tekad yang kuat untuk meninggalkan keburukan. Ya, dari amalan hati ini tumbuh muncul darinya apa? Amal perbuatan dan ucapan lisan. Amal perbuatan dan ucapan lisan. Ya. Ini hal yang tidak bisa dielakkan. Ya. Hal yang tidak bisa dielakkan. Kapan ya hati itu beriman, niscaya pasti akan menumbuhkan amal perbuatan. Ya, amal perbuatan pasti akan menunjukkan amal perbuatan lahir, amal perbuatan anggota badan, selama tidak ada penghalangnya. Selama tidak ada penghalangnya. Wa min thamma, oleh karenanya, syarat aqwalul lisan wa amalul jawarihi minal iman. Oleh karenanya ya, ucapan lisan serta amalan perbuatan ya menjadi bagian dari iman. Menjadi bagian dari iman. Karena tidak bisa dipisahkan antara amal perbuatan dengan amalan hati, antara ucapan lisan dengan amalan hati. Kapan seseorang memiliki ya ucapan dan amalan hati ya dalam artian apa? Ya, ketundukan dan dalam artian keyakinan akidah ya yang dia yakini, serta kecintaan kepada kebaikan dan tekad yang kuat terhadap kebaikan, dan kebencian terhadap keburukan serta tekad yang kuat meninggalkan keburukan, pasti akan melahirkan amal perbuatan lahir. Pasti akan melahirkan amal perbuatan ya dan ucapan lisan. Oleh karenanya dari situlah ya sebab amal perbuatan dan ucapan lisan, amal perbuatan lahir dan ucapan lisan itu ya bagian dari iman, menjadi bagian dari iman. Ini menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ya, aqwalun nas fi ta'rifil iman. Kemudian Syekh Saleh ya menyebutkan ya pendapat-pendapat golongan-golongan manusia dalam mendefinisikan al-iman. Ya. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ahlu sunnah wal jamaah, annahu, bahwa iman i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, wa nutqun bil lisan, dan ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, serta amalan dengan anggota badan. Ini menurut ahlu sunnah wal jamaah definisi iman. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, indal murji'ati, menurut murji'ah, annahu i'tiqadun bil qalbi, bahwasanya iman itu adalah ya
keyakinan dalam hati, wa nutqun bil lisan faqat, serta ya pengucapan pengikraran dengan lisannya, ya faqat, itu saja. Ini tidak memasukkan amal jawarih, amal perbuatan lahir, ya, ke dalam definisi iman. Ini Murji'ah. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, inda al-Karramiyah, menurut al-Karramiyah, ya, anahu nutqun bil lisan faqat, bahwa iman definisinya menurut al-Karramiyah nutqun bil lisan, pengikraran dengan lisannya semata, pengikraran dengan lisannya saja, ya, tidak memasukkan ya keyakinan hati, amalan hati, tidak pula memasukkan amal perbuatan lahir ke dalam definisi iman. Ini Karramiyah. Al-qaulur rabi', pendapat yang keempat, inda al-Jabriyah, menurut al-Jabriyah, anahul i'tiraf bil qalbi, bahwasanya iman itu adalah ya hatinya mengakui. Iman itu adalah pengakuan hati. Au mujarradul ma'rifah fil qalb, atau sebatas ya pengetahuan dalam hati. Ya, ma'rifah dalam hati, atau apa? Pengakuan di dalam hati. Ini menurut Al-Jabriyah definisi iman. Al-qaulul khamis, pendapat yang kelima, indal Mu'tazilah. Ya, menurut Al-Mu'tazilah, anahu i'tiqadul qalbi wa nutqul lisan wa amalul jawarih. Ya, bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, ikrar dengan lisan, dan amal dengan perbuatan lahir. Wal farqu bainahum ay al-Mu'tazilah wa baina ahli sunnah. Lalu apa perbedaan antara pendapat ahlu sunnah dengan pendapat Mu'tazilah dalam definisi iman? Bukankah menurut ahlu sunnah dengan menurut Mu'tazilah ini secara tekstualnya sama definisi iman? Al-farqu bainahum, perbedaan antara mereka, ana murtakibal kabirati yuslabu ismul iman bil kulliyati wa yukhalladu finnar indahum. Bahwa pelaku dosa besar dari kalangan muslimin, maka oleh mereka dicabut, ya, yuslabu, dicabut, ismul iman bil kulliyah, ya, status keimanannya secara keseluruhan dicabut darinya, wa yukhalladu finnar, dan divonis kekal di dalam neraka. Indahum, menurut Mu'tazilah. Yani menurut Mu'tazilah, iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan ya amal dengan anggota badan lahir, dengan perbuatan. Ya. Sedangkan pelaku dosa besar dari kalangan muslimin, menurut Mu'tazilah, ya, maka dicabut darinya status keimanan secara total, ya, dan divonis kekal di dalam neraka. Wa inda ahli sunnah, sedangkan menurut ahlu sunnah wal jamaah, yang juga mengatakan iman itu definisinya keyakinan dalam hati, pengikraran dengan lisan, dan amal dengan ya amal perbuatan lahiriah dengan anggota badannya. Menurut ahlu sunnah, la yuslabul iman bil kulliyah, pelaku dosa besar dari kalangan muslimin tidak dicabut darinya ya status keimanannya secara total, ya, masih disebut mukmin, masih disebut apa? Muslim, mukmin, ya. Bal huwa mu'minun naqisul iman, tetapi dia disebut mukmin yang lemah iman. Wala yukhalladu finnari idza dakhalaha, dan dia tidak akan dikekalkan di dalam neraka idza dakhalaha, di hari akhirat nanti apabila dia harus memasukinya. Wa kullu hadhihi aqwalun batilatun. Ya. Semua pendapat itu tadi adalah pendapat yang batil, pendapat yang keliru, kata Syekh Shalih, wal haqqu ma qalahu ahlus sunnah wal jamaah. Dan pendapat yang benar hanyalah ya pendapat ahlus sunnah wal jamaah, ya, li adillatin katsirah, berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali, diantaranya akan disebutkan oleh Syekhul Islam nanti. Qauluhu anal imana yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Dan Syekhul Islam mengatakan bahwasanya menurut ahlu sunnah wal jamaah bahwa al iman
itu yazid bitta'ah, akan menguat dan meningkat, bertambah sebab ketaatan kepada Ar-Rahman, dan yanqus bil maksiyati, ya, dan akan berkurang, ya, akan melemah, ya, sebab perbuatan maksiatnya. Ai min usuli ahli sunnati wal jamaah, bahwa di antara akidah ahli sunnah wal jamaah al iman yatafadalu, bahwa iman itu bertingkat-tingkat, biziyadati wan nuqsan, ya, bertambah dan berkurang. Tuziduhu at-ta'atu, ya, yang akan menambah dan menguatkan iman itu adalah ketaatan, ya, wa yanqusu bil ma'siyah, dan ia akan berkurang sebab maksiat. Wa yadullu ala dzalika adillatun katsirah, ya, dalilnya banyak sekali. Dalilnya banyak sekali bahwa iman itu, ya, bertingkat-tingkat, bertambah dan berkurang, melemah dan menguat. Ya. Minha, di antara dalil-dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang-orang mukmin yang sempurna itu tidak lain adalah mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah, niscaya hati mereka bergetar takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka iman mereka bertambah, iman mereka menguat dan meningkat. Surat Al-Anfal ayat yang kedua. Ya, jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya peningkatan, penambahan iman sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di antara dalilnya adalah liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya. Agar iman mereka bertambah ma'a imanihim, disertai keimanan yang sudah mereka miliki. Ini juga dengan sharih, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan adanya penambahan iman, ya, menyertai keimanan yang sudah dimiliki. Suratul Fath ayat yang keempat, wa ghairu dzalika minal adillah, dan dalil-dalil selain itu. Ini yang kita baca di kesempatan ini tentang definisi iman. Ya, tentang definisi al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan menurut Ahlul Bid'ah dari kalangan Murji'ah, ya, Karramiyah, Jabriyah, Mu'tazilah dan Khawarij. Ya, dan perbedaan di antara definisi tersebut. Insyaallah tentang status hukum pelaku dosa besar, penjelasan Syekh Saleh terhadap pemaparan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sudah kita baca di awal, ya, pembahasan tadi, kita akan baca di pertemuan yang lainnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam, wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin.